Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some of. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. Dua pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Hartman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka. Menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek Jay Itzes dan kiper Martin Pes yang pernah bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oen di Willem II Tullyburg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti Jay Itzes, Martin Pes, Nathan Chue Oen,
Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, publik belum melihat keputusan pemutusan kontrak atau perubahan status profesional yang signifikan bagi para pemain abroad tersebut menjelang turnamen mini internasional yang juga menjadi pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum agenda kompetisi resmi seperti Piala AFF 2026. Penyerang andalan Malut United FC, Ciro Alves, kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Ciro Alves yang merupakan pemain asal Brasil menunjukkan keseriusan luar biasa untuk segera menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar tersebut diambil bukan sekedar formalitas, melainkan bukti otentik dedikasinya bagi sepak bola nasional. Bagi Ciro, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kedua yang telah mencuri hatinya. Ia mengaku telah menjatuhkan pilihan hidup untuk menetap di tanah air dalam jangka panjang. Memperkuat skuad Garuda di level internasional pun kini menjadi impian terbesar yang ingin ia wujudkan segera. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ungkap Ciro dengan nada penuh keyakinan. Rasa cinta tersebut tumbuh subur seiring interaksinya dengan keramahan masyarakat serta atmosfer kompetisi yang kompetitif. Budaya lokal yang kental juga membuatnya merasa sangat nyaman membangun masa depan di Indonesia. Komitmen Ciro tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di hadapan media massa. Ia telah melayangkan surat resmi yang menyatakan kesiapannya menanggalkan kewarganegaraan asalnya demi memeluk status WNI. Keputusan berani ini diambil untuk menghindari status kewarganegaraan ganda, sekaligus mempertegas integritasnya sebagai calon pemain nasional. Ciro ingin memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berharap seluruh tahapan proses naturalisasi ini dapat segera rampung tanpa kendala berarti. Dengan demikian, ia bisa sesegera mungkin masuk dalam skema pemanggilan pelatih timnas Indonesia untuk agenda-agenda penting mendatang. Keseriusan Ciro bukan sekedar isapan jempol. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Kehakiman Maluku Utara, Budi Argap Situngkir. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap proses permohonan naturalisasi Ciro, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. Apabila berkas permohonan sudah sesuai serta lengkap, bisa kami proses segera lewat sistem AHU online, ucap Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu tanggal 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Ciro Alves bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Perjalanannya di Indonesia dimulai bersama PS Tira, kini Persikabo 1973, sebelum akhirnya meraih puncak kejayaan bersama Persib Bandung. Di bawah bendera Maung Bandung, ia berhasil membawa klub asal Jawa Barat ini mendapatkan 2 gelar Liga 1 berurutan, yakni musim 2023/2024 dan 2025/2026. Kini meski telah berganti seragam menjadi Malut United, ketajaman Ciro yang kini menjalani proses naturalisasi belum memudar. Sepanjang musim berjalan, pemain berusia 36 tahun ini masih tampil gacor dengan koleksi 9 gol. Statistik ini menjadi bukti bahwa kualitas fisiknya masih sangat kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Hadirnya Ciro di lini depan timnas Indonesia kelak diprediksi akan menambah variasi serangan yang lebih mematikan. Pengalamannya yang sangat panjang di liga domestik membuatnya memiliki keunggulan dalam hal adaptasi cuaca dan gaya bermain tim-tim Asia. Kini publik sepak bola nasional tinggal menanti waktu hingga proses naturalisasi Ciro Alves selesai. Selain itu, juga benar-benar eligible mengenakan jersey merah putih di lapangan hijau. Nama Ilyas Al-Hafd kembali mencuat dalam perbincangan seputar calon pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger yang kini membela True Bangkok United itu tampil menonjol di kompetisi Asia, membuka kembali peluang yang sempat redup sejak era pelatih sebelumnya. Performa terbarunya menjadi sorotan setelah ia mencetak gol saat menghadapi MacArthur FC pada babak 16 besar ajang kontinental Asia. Gol tersebut membantu klubnya meraih kemenangan 2-0 dan memperkuat kontribusinya sepanjang turnamen. Penampilan itu menambah catatan produktifnya di kompetisi antar klub Asia musim ini. Momentum tersebut kembali menempatkannya dalam radar pengamatan, terutama karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Al-Hafd lahir pada 23 Februari 1997 di Rotterdam, Belanda, dengan latar belakang keluarga campuran Maroko Indonesia. Ia menempuh pendidikan sepak bola sejak usia muda di akademi lokal sebelum berkembang bersama sistem pembinaan Sparta Rotterdam. Debut profesionalnya datang pada musim 2015/2016. Dalam perjalanan karirnya, ia sempat memperkuat berbagai klub Eropa, termasuk Almere City Vichy, di mana ia mencatat ratusan pertandingan dan pengalaman bermain di Armenia sebelum kembali ke Belanda dan akhirnya berlabuh di Thailand pada 2025.
Sepanjang karir seniornya, ia telah mengumpulkan ratusan penampilan kompetitif dengan kontribusi puluhan gol dan assist, menegaskan konsistensinya sebagai pemain sayap yang fleksibel. Selain pengalaman klub, Al-Haft pernah tampil untuk tim nasional kelompok umur Belanda, menambah jam terbang di level internasional. Di luar statistik, ia juga sempat menarik perhatian publik Indonesia ketika terlihat mengibarkan bendera merah putih dalam selebrasi juara di masa lalu. Faktor keturunan tersebut menjadikan namanya pernah masuk daftar penjajakan naturalisasi. Kini dengan perkembangan karir yang kembali stabil, peluang itu kembali menjadi bahan diskusi dalam konteks regenerasi skuad. Dengan kebutuhan timnas Indonesia memperluas kedalaman sektor sayap, profil pemain seperti Al-Haft menghadirkan alternatif menarik. Pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ditambah fleksibilitas posisi, menjadi nilai tambah yang berpotensi dimanfaatkan jika proses administratif dan strategi teknis berjalan searah. Meski belum ada kepastian langkah naturalisasi, performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih relevan dipantau. Dalam sepak bola modern, pemain berpengalaman lintas liga seperti Ilyas Al-Haft dapat menjadi opsi tambahan untuk masa depan skuad.